Pemirsa, pertunjukan wayang kulit di Bali sebenarnya adalah cermin dari manusia itu sendiri. Namanya saja wayang atau bayang-bayang yang merupakan refleksi perilaku manusia itu sendiri, yakni ada sifat baik, jujur, serakah, hingga kemunafikan. Tokoh Punakawan Delem atau sering disebut Melem adalah sosok manusia kekinian, yes man, asal bapak senang dan oke bos, sekaligus pengabdi kekuasaan yang setia. Dan berikut laporannya untuk Anda. Dalam dunia pewayangan sebagai punakawan dengan tampilan matanya mendelik juling, rambutnya jabrik bak icuk, mulutnya tebal lebar, menyembul gondok menutupi lehernya. Bertubuh pendek berperut buncit, suaranya keras nyerocos beruntun, lagaknya pongah beringas. Dalam lakon Ramayana, Delem selalu gencar mengumbar sanjungan pada Rahwana. Jika dalam lakon Mahabharata, celotehnya meleleh dengan monyong berbusa, bersujud puji mengayun kelompok Korawa. Pembual dan penjilat adalah watak yang tak keliru diletakkan pada Delem. Di antara 4 punakawan, Malen Merdah adalah ayah dan anak, sedangkan Delem Sangut adalah kakak adik. Berbeda dengan wayang kulit Jawa, Semar bersama 3 anaknya, Bagong, Gareng, dan Petruk, mengabdi pada Pandawa. Seniman asal Sukawati Gianyar yang juga dosen isi Bali IKD Swartaya mengungkapkan refleksi tokoh Delem pada manusia kekinian juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh Delem adalah sosok manusia yang pembual tapi penakut. Suka membelokkan kebenaran menjadi kepalsuan. Dia adalah manusia lintas zaman yang menggerogoti moral kolektif termasuk moralitas bangsa kita. Tokoh Delem menurut Kadek Swartaya suka mencilat atasan, membual tanpa batas, dan menabur tipu daya dalam tiap geraknya. Ia adalah pelayan setia kekuasaan busuk yang selalu punya alasan untuk menutupi kesalahan majikannya hingga menjurus pada perilaku mengkhianati sesama. Sosok Delem dalam layar wayang Bali secara metaforis adalah penjelmaan ideologi kepalsuan manusia lintas zaman. Ia adalah potret kejujuran yang dibengkokkan. Dengan lidah yang lebih cepat dari pikirannya, Delem menjilat atasan, membual tanpa batas, dan menabur tipu daya dalam tiap geraknya. Delem adalah pelayan setia kekuasaan busuk yang selalu punya alasan untuk menutupi kesalahan majikannya, bahkan jika itu berarti mengkhianati sesama manusia. Watak Delem bukanlah warisan kuno yang tergerus bersama keterpinggiran tradisi jagat wayang kita. Ia adalah beranak pinak dalam realitas sosial kita. Di masa kini, Delem dalam kehidupan nyata berwajah modern, lebih halus dalam berpura-pura, lebih lihai dalam berdusta, dan lebih cekatan dalam mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Jadi Delemisme, jika boleh diberi nama demikian, adalah penyakit menaun. Ia ini bukan lagi soal individu, melainkan wabah budaya. Budaya menjilat, budaya membual, budaya membengkokkan kebenaran. Kini watak Delem sudah beranak pinak dalam realitas sosial kita, di ruang politik, di lembaga pendidikan, di media sosial, bahkan di lingkup pergaulan sehari-hari. Delem kini berwajah modern, lebih halus dalam berpura-pura, lebih lihai dalam berdusta, oportunistis, dan lebih cekatan dalam mengorbankan kejujuran. Swaico Bali TV.